City punya uang, City punya kuasa. Kira-kira itulah kata-kata yang tepat untuk menggambarkan Manchester City di bursa transfer kali ini. Setelah membeli Gvardiol dengan 90 juta plus add-ons, kemudian mereka mengincar Lucas Paqueta dari West Ham senilai 70 juta. Ya, semua pemain pasti mau ke City. Iming-iming gaji besar, popularitas dan juga pasti juara memungkinkan semua pemain ingin bermain untuk Manchester City. Maka dari itu di konten kali ini kita akan membahas terkait dengan transfer update khususnya di Liga Inggris. Oke, maka dari itu mari kita mulai. Nah, berita transfer pertama itu datang dari kota Manchester Biru yang mana Pep itu ngebet atau ingin membeli Lucas Paqueta, pemain Brazil yang main di West Ham untuk bergabung dengan Manchester City gitu loh. Sebenarnya sih ya aku nggak heran gitu loh dia mengincar Paqueta karena dia sudah kehilangan Gundogan dan juga kehilangan Mahrez ya. Mungkin posisi yang akan ditempati oleh si Paqueta ini adalah posisi yang ditinggalkan oleh Mahrez gitu loh. Karena ya kalau misalkan yang pergi itu hanya Mahrez ya tidak masalah gitu. Artinya Bernardo Silva akan tetap di tengah, di kanan itu mungkin akan Foden atau Alvarez. Cuman Gundogan dan juga si Mahrez itu pergi. Artinya Gundogan itu harus memilih, dia harus bermain di belakang striker atau di sayap gitu. Artinya tidak bisa dua sekaligus karena juga Foden belum mendapatkan kepercayaan penuh dari Pep kayak gitu. Nah, maka dari itu posisi di kanan itu masih kosong ya. Mungkin Paqueta yang akan menempatkan di posisi itu. Nah, pertanyaan sekarang kan bagaimana permainan Paqueta? Jujur aja kalau aku bilang ini pemain berbakat, talented ya, dia masih 24, 25 mungkin ya, 25, 97. Berarti 25 tahun dia di tahun ini atau 26. Ya, pemain dia talented, iya betul, cuman tidak yang kalau sama Mahrez masih jauh. Mahrez 2 level di atas Paqueta kayak itu. Cuman ya kembali lagi kita lihat Pep, semua orang mempertanyakan kenapa Pep mau beli Grealish 100 juta gitu ya. Mungkin itu juga alasan Pep mau beli Paqueta 70 juta ya. Kita lihat setelah 2 tahun Grealish di City gitu. Ya permainannya setidaknya step up, tidak top cuman step up lah, berhasil dikembangkan oleh Pep bakatnya si Grealish ya. Mungkin Pep juga ingin sedikit berjudi kepada Paqueta gitu karena pemain Brazil ya, aku udah sering bilang pemain Brazil itu ya ciri-cirinya itu cuma satu, mereka selalu ingin show off, mereka ingin selalu tampil menarik perhatian dengan dribble-dribblenya di setiap permainan. Nah, itulah yang mungkin yang diinginkan Pep agar ketika dia memegang bola selama mungkin 2-3 pemain itu akan menjaga dia. Kemudian Erling Haaland, De Bruyne, Foden, Bernardo Silva, Grealish itu bisa mendapat ruang yang ditinggalkan oleh bek-bek lawan tadi. Mungkin itu tujuan. Nah, cuman kalau dia disuruh bermain seperti Mahrez, ya agak berat sih sebenarnya. Cuman ya Pep lebih tahu lah dari kita gitu loh. Nggak mungkin kita lebih pintar dari Pep. Pep lebih tahu dari kita kayak gitu loh. Nah, yang selanjutnya itu ada berita terkait dengan MU dan dikabarkan itu mengincar satu back setelah berita Amrabat itu hilang di hembus angin. Sekarang mereka mengincar satu back antara Todibo, Pavard dan juga Tapsoba, pemain Leverkusen itu asal Burkina Faso. Tapi dengan syarat Maguire dan juga si McTominay itu terjual. Artinya yang menawar paketnya paket si Maguire dan juga McTominay ini dipaketkan menjadi satu paket yang sementara menawar adalah West Ham gitu. Artinya masing-masing pemain itu 30 sampai 40 juta. Artinya MU akan dapat ya 80 juta dari kedua pemain ini, which is good gitu loh, daripada mereka harus berada tetap di tim. Maguire gajinya besar tapi tidak bisa memberikan apa-apa, malah lebih banyak blundernya kayak gitu. Nah, sedangkan McTominay walaupun tidak banyak melakukan blunder tapi permainannya itu menurutku tidak bisa mengangkat MU untuk lebih jauh lagi gitu. Artinya ya kalau kita lihat harga pasaran Todibo dan juga Pavard itu cuma 30 ya, mentok-mentok 40 juta kayak gitu. Nah, mereka masih punya sisa uang kurang lebih 50 juta untuk digunakan misalnya mau beli Amrabat gitu kan.
bisa aja kayak gitu. Misalnya Pavard atau Todibo kan pilihannya adalah salah satu, bukan keduanya ataupun ketiganya. Misalkan dibeli salah satu dari mereka 30 juta, artinya MU masih punya kurang lebih 50 juta, yang artinya bisa membeli Amrabat. Kalau si Ten Hag mau beli Amrabat, dia bisa beli Amrabat. Amrabat juga 30-40 juta, artinya mereka plus 10 juta sebagai uang kas mereka lah kasarnya gitu. Artinya bisa-bisa aja sebenarnya. Cuman kalau ditanya aku pribadi, lebih milih Todibo atau Pavard gitu. Kalau aku pribadi jujur-jujur aja, sebagai Todibo ini kan back tengah ya, back tengah. Kalau nggak salah dulu dia di Barca dan juga dia sempat di Schalke kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, boleh dikoreksi kalau aku salah. Dia sempat di Schalke juga. Aku melihat dia main di back kiri. Ya pemain ini menurutku pemain ini mediocre. Menurutku ya di Barca aja dia dibuang. Kalau dia sehebat itu, Barca nggak akan buang dia, gitu aja loh. Ngerti nggak? Artinya ya pemain ini biasa aja sehingga dia sekarang bermain di Nice-nya Prancis gitu ya. Mungkin Erik ten Hag punya pandangan lain. Tapi kalau aku pribadi, aku udah cukup sering lah melihat dia main waktu di Liga Jerman. Ya biasa aja. Mungkin ya gimana gitu, dan dia juga masih muda, 23 ya, mungkin dia masih bisa lah. Erik ten Hag masih beranggapan bahwasanya dia bisa mengembangkan bakat si Todibo gitu. Sedangkan kalau aku Pavard itu ya dia sudah juara dunia, dia sudah membuktikan. Mungkin setelah Piala Dunia 2019 kemarin penampilannya sedikit menurun karena cedera mungkin. Ya rasaku kalau nggak cedera pasti si sebelumnya pelatihnya siapa sih, si Nagelsmann pasti pakai dia juga, karena dia sedang berada di masa prime pemain bola 27 tahun gitu. Itu kan umur prime pemain bola gitu, 24 sampai 27 atau 28 tahun gitu, masa prime-nya pemain bola gitu. Nah, jadi kalau aku ditanya kayak gitu, ya mending beli Pavard karena di back tengah MU cenderung aman lah kayak gitu. Karena di tengah punya Martinez, punya Varane, Lindelof yang pemainnya mulai membaik. Ya Shaw juga bisa ditarik jadi back, di kiri bisa dibuat Malaysia gitu loh. Sedangkan di kanan MU cuma punya si pemain bernama Aaron Wan-Bissaka dan juga Dalot ya. Kalau aku disuruh milih orang berdua, bagus Wan-Bissaka. Wan-Bissaka masih bagus secara bertahan walaupun menyerangnya agak-agak loak kayak gitu. Tapi ya kalau Dalot bertahan nggak bagus, menyerang juga nggak bagus. Pemain ini campakkan aja, buang aja ke Persib Bandung atau ke PSM Makassar atau ke PSMS Medan lah kayak gitu. Ngerti nggak? Jadi pemain ini nggak layak ada di MU menurutku, si Dalot ini, menurutku ya gitu. Nah, kalau MU beli Pavard artinya slot untuk sebelah kanan itu terisi, dan juga artinya MU masih punya sisa dari uang penjualan si Maguire dan juga si McTominay. MU masih bersisa 50 juta. Itulah cari DM untuk pesaing ataupun ya tandemnya si siapa? Si Casemiro di tengah, karena aku nggak cukup yakin dengan apa yang ditampilkan oleh Mount dalam 2 tahun terakhir. Dia flopnya menaujubillah, kemudian di pramusim juga nggak menampilkan penampilan yang cukup memuaskan menurutku, karena bakatnya Mason Mount ya segitu-segitu aja menurutku sih kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada berita dari si ini siapa, Liverpool yang ngebet beli Lavia gitu loh, Romero Lavia kayak gitu, pemain Southampton gitu. Aku bingung gitu, berita ini sudah keluar 2 bulan yang lalu, semenjak hari pertama transfer window dibuka, berita ini udah keluar kayak gitu. Jadi aku nggak tahu apa kelebihan ini pemain karena dia masih 19 tahun. Cuman kalau klub ingin beli dia, aku paham, karena klub kehilangan 2 pemain seniornya di tengah, yaitu si Jordan Henderson dan juga Fabinho yang sama-sama pergi ke Liga Arab gitu. Artinya ada ruang kosong di tengah. Karena di tengah dia juga tidak punya banyak pemain yang bisa jadi DM. Ya mungkin Thiago yang bisa jadi DM, cuman tidak sekuat, tidak se-strong Henderson ataupun Fabinho gitu. Dan juga Thiago juga sering cedera kayak gitu ya. Mungkin yang bisa diandalkan di tengah Szoboszlai, Thiago, Alistair, udah itu doang. Mau ngarepin Curtis Jones, mau ngarepin Harvey Elliott, come on gitu loh. Ngerti nggak apa yang ditunjukkan di musim lalu? Harvey Elliott, Curtis Jones yang dimainin, ya Liverpool gagal ke Liga Champions gitu loh, ngerti? Walaupun seluruh tim itu lagi flop memang pada musim itu. Jadi menurutku, apakah
dan juga 43 juta ya pemain untuk seusia dia 19 juta 19 tahun 43 juta sudah main di Liga Inggris, jadi pilihan utama ya sih, menurutku worth it aja. Cuman pertanyaannya, apakah dia bisa memegang peran sentral di Liverpool di usianya yang masih 19 tahun, apalagi di Liga Inggris kayak gitu loh, ngerti nggak? Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, and di like. Bagi kalian yang nggak suka nggak apa-apa, di skip aja, nggak apa-apa kok. Oke, terima kasih. Ciao.